5 pekerja Palestina yang sebelumnya ditangkap di perbatasan Kerem Shalom, Gaza Selatan dibebaskan oleh Israel. Pembebasan itu terjadi di tengah serangan militer Zionis yang berlangsung di kantong tersebut, Kamis 27 Maret 2025. Para pekerja yang dibebaskan meliputi Aiman Afanih dari Deir al-Balah dan Nasim al-Shanawi. Selain itu ada pula Ahmed al-Jabali dan Ahmed Jaber dari Gaza Utara, serta Hani al-Buraim dari Khan Yunis. Dikutip dari Anadolu Agency, para tahanan yang bebas kemudian dilarikan ke rumah sakit Eropa di Khan Yunis untuk menjalani pemeriksaan. Israel sendiri telah membebaskan tahanan dari Gaza beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam tahap pertama gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, Israel telah melepaskan ratusan tahanan Palestina. Namun, perbatasan Kerem Shalom yang merupakan titik masuk utama untuk barang dan bantuan bagi warga Gaza dikepung IDF. Perbatasan tersebut tidak dapat diakses lantaran terdampak perang yang berlangsung. Israel mengklaim telah berhasil mencegat proyektil yang diluncurkan dari Lebanon. Dalam pernyataannya pada Jumat 28 Maret 2025, Israel pun bersumpah akan memberikan balasan tegas guna melindungi keamanannya. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pihaknya menganggap Lebanon bertanggung jawab atas tembakan rudal tersebut. Diketahui rudal Hizbullah itu menghantam wilayah Galilea di Israel Utara. Katz menyatakan bahwa Israel akan bertindak tegas terhadap ancaman apapun. Meski begitu, baik pemerintah Lebanon maupun Hizbullah belum memberikan tanggapan apapun mengenai ancaman tersebut. Dikutip dari Arab News, seiring dengan itu, Israel sendiri juga melesatkan artileri ke Lebanon Selatan. Serangan itu dilancarkan seusai Israel mengklaim telah mencegat roket yang ditembakkan dari seberang perbatasan. Namun Hizbullah membantah menjadi dalang di balik serangan tersebut. Militan Hamas dikabarkan bakal menerima tawaran Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata lagi. Sebagai imbalannya, Hamas harus membebaskan sandera berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, proposal untuk memulihkan gencatan senjata itu disampaikan oleh seorang diplomat senior Arab pada Kamis 27 Maret 2025. Jika kesepakatan itu tercapai, sandera Amerika Israel Aidan Alexander akan dibebaskan. Nantinya, sebagai imbalan atas pembebasan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan ketenangan di Gaza. Tak hanya itu, Trump juga diharuskan untuk memulai kembali negosiasi gencatan senjata permanen. Seorang diplomat Arab menyatakan skeptis bahwa Hamas akan menyetujui pembebasan Alexander. Ia menilai militan Palestina tersebut akan meminta sesuatu yang lebih substansial. Iran mengeluarkan ancaman keras terhadap Israel pada Kamis 27 Maret 2025. Ancaman itu dilontarkan saat menggelar parade Angkatan Laut besar-besaran di beberapa perairan utama, termasuk Teluk Persia, Pantai Makran, dan Laut Kaspia. Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, menegaskan bahwa Teheran akan memastikan keamanan di perairan regional. Dikutip dari Tribun News, IRGC menegaskan bahwa mereka akan mengubah lautan menjadi neraga bagi Israel. Bahkan IRGC mengancam akan melenyapkan Israel dari muka bumi. Tangsiri menambahkan bahwa Israel kini terancam terkepung dan tidak akan memiliki jalan untuk melarikan diri. Parade Angkatan Laut tersebut diikuti oleh lebih dari 3.000 kapal dan disebutkan parade ini dianggap oleh Tangsiri sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan. Ia menyebut pasukan Laut Basij sebagai perwakilan perlawanan negara-negara Islam terhadap penindas, dengan laut menjadi arena untuk melawan mereka. Bendera Palestina tampak berkibar selama parade digelar. Sementara itu, bendera Israel dibakar di Teluk Persia. Sekira 30 tahanan Palestina dibebaskan oleh Israel pada Jumat 28 Maret 2025. Para tahanan itu dibebaskan seusai menyelesaikan hukuman mereka. Namun tak sedikit dari para tahanan itu yang berada dalam kondisi kesehatan yang kritis. Dikutip dari Anadolu Agency, sebagian besar tahanan yang dibebaskan itu berasal dari penjara Megiddo di Israel Utara.
Mereka menderita kudis dan komplikasi medis lainnya lantaran kondisi penjara yang keras. Foto-foto yang dibagikan masyarakat tahanan Palestina menunjukkan bukti adanya tanda-tanda penganiayaan. Beberapa tahanan dilaporkan mengalami pemukulan hebat bahkan jelang hari pembebasan mereka. Kelompok HAM pun mengecam penyiksaan terhadap tahanan Palestina dan menyerukan penyelidikan segera terhadap perlakuan Israel pada para tahanan. Pasukan Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan yang dilancarkan militer Zionis IDF pada Jumat 28 Maret 2025 disebut sebagai prosedur standar jelang potensi serangan skala penuh. Agresi tersebut menyusul adanya ancaman dari pejabat Israel, terutama Menteri Pertahanan Israel Katz. Dikutip dari Tribun News, Katz menyatakan bahwa tak akan ada perdamaian di Beirut tanpa perdamaian di Galilea. Tak hanya itu, juru bicara IDF Avichai Adrei juga mendesak penduduk Hadad di Beirut Selatan untuk mengungsi. Ia memperingatkan bahwa kediaman mereka akan segera menjadi sasaran serangan IDF. Dilaporkan serangan udara yang dilancarkan IDF menandai semakin meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon. Hal itu diperkuat dengan semakin tingginya ancaman militer di sepanjang perbatasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.